warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Dwi Nuryani. Saya di sini berperan sebagai coach dan Bu Nani Haryani sebagai kucinya. Nah, selamat sore Bu Nani. Selamat sore Ibu Nuri. Gimana kabarnya Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana Ya, Ibu? kemarin Bu Nani itu mau kucing ya sama saya. Nggih. Oke. Pada pertemuan ini, apa yang ingin Bu Nani sampaikan? Begini Ibu, pada pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan, saya ingin membahas murid saya. Begini Ibu, saya ada satu anak, setiap berangkat sekolah itu, kalau ditinggalkan ibunya pulang, dia selalu menangis terus. Anak itu maunya selalu ditungguin ibunya. Saya ingin anak itu mandiri, seperti itu Bu. Tidak tergantung pada ibunya terus, begitu Bu. Berarti murid ibu ada yang menangis ya kalau di sekolah, inginnya ditunggui sama ibunya. Nggih. Nah, eh, berarti ingin anaknya juga mandiri ya Bu? Nggih, seperti itu Bu. Nah, anak yang mandiri itu menurut Bu Nani itu yang seperti apa ya Bu? Kalau anak mandiri menurut saya itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Dari hal sekecil apapun, dia bisa sendiri, apa-apa sendiri gitu. Nggak bergantung pada orang lain. Ya, berarti nanti tujuan kita ingin membahas tentang anak yang mandiri, yang tidak menangis ya Bu. Nah, Nggih, seperti menurut Bu itu. Nani, indikator apa anak yang mandiri itu? Indikatornya kalau menurut saya, contoh dari kecil ya Bu, dari sekecil itu ya, anak itu harus berani di dalam kelas tanpa ada pendampingan orang tuanya. Seperti itu Bu Oh, menurut saya. Dia itu kalau ditinggal tidak nangis lagi gitu. ya, ya bagus itu ya, harus mandiri. Nah, kira-kira eh, yang membuat anak itu menangis apa ya Bu? Mungkin apa ya yang membuat anak itu menangis? Mungkin dia kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Bu. Dia itu masih belum sepenuhnya akrab bersama temannya. Intinya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa berbaur mungkin dengan temannya seperti itu. Oh, Seperti itu. jadi anak itu belum bisa berbaur ya Bu, belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya Bu. Enggak. Kira-kira hambatan apa yang ditemui ya Bu selama ini sama Ibu? Hambatannya? Hambatan hambatannya selama ini yang saya temui dari anak itu sendiri, Bu. Pinginnya itu selalu ditungguin terus sama orang tuanya. Belum dia juga kalau orang tuanya itu pun belum tega mungkin dia sama anaknya sendiri itu membiarkan anak itu masih nggak tega. Bu, halo? Iya, belum Oke. tega ya. Berarti Iya, itu ada dua faktor ya Bu ya, dari anak itu sendiri oke, oke. dan yang kedua itu dari orang tuanya. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, Ibu itu sudah mencapai skala yang keberapa ya Bu? Menurut saya, skalanya saya baru di skala 6, Bu. Masih kurang Oh, gitu, Bu. Masih dalam skala 6. Oke. ya berarti itu di kelas sudah berapa persen anaknya Bu yang sudah mandiri dan Oke. yang masih ditunggui sama orang tuanya? Oh, inginnya sih semuanya yang sudah mandiri gitu, Bu. Ya, Mm-mm. baru itu yang sudah mandiri udah banyak. Cuma anak satu itu yang masih pingin ditungguin orang tuanya.
Kalau yang lainnya sudah mandiri. Oh, yang lainnya sudah mandiri, berarti udah 90% ya dikira-kira anaknya Nggih. itu, mungkin baru beberapa yang masih itu ya, Bu. Sudah, nggih. Nah, Iya. nah ini ingin berapa skalanya, Bu? Dari itu Inginnya tadi. Inginnya sih saya 10, tapi ya terlalu tinggi nggih, Bu. Mungkin ya ada di angka 9 ya itu dulu aja. Oh, ya bagus itu ya, Bu ya. Nah, itu tadi bilang lingkungan belajar itu yang menyenangkan untuk anak tadi ya, Bu. Nggih. Ya, itu lingkungan yang menyenangkan untuk anak itu yang bagaimana, Bu? Lingkungan yang menyenangkan buat anak itu yang nyaman, Bu, yang menarik gitu, Bu. Nggih. Yang menarik itu yang bagaimana, Ibu? Ayo. Yang menarik itu kita hias, misalkan di kelas itu dikasih hiasan, permainan yang beragam seperti itu, Ibu. Berarti ada permainannya ya, Bu, yang beragam. Berarti dari panjenengan itu yang kreatif ya, Bu ya. Nggih. Ya. Terus langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan agar anak itu dapat mandiri, sudah tidak menangis lagi gitu, Bu? Saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin, Bu. Memberikan hiasan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, permainan edukatif yang beragam, agar mereka itu merasa apa sih ya, senang kayak gitu, Bu. Terus kita juga bisa memajang hasil karya siswa itu agar mereka itu bisa merasa bangga, ini loh hasil karya saya, kayak gitu. Bisa seperti itu, Bu. Ya, berarti Sehingga saya mereka bisa. betah, gitu. Biar betah di dalam kelas. Gitu. Oh iya, nah lah dari betah itu kan jadi anak bisa mandiri ya, Bu. Bagus sekali Yeah. itu, Bu. Luar biasa, Bu Nani. Nah, saya di sini juga sudah menarik kesimpulan, berarti ingin apa, anak mandiri dengan penciptaan lingkungan yang bagus, yang menyenangkan di Enggak, kelas ya. enggak Nah, Ibu. Seperti itu. kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan kegiatan tersebut? Kira-kira saya akan melaksanakan, kemungkinan besok juga saya insya Allah akan melaksanakan, Bu. Wah, semangat banget ya Bu Nani, besok sudah mau melaksanakannya. Itu kira-kira dengan Iya. siapa Bu melaksanakannya? Dengan rekan sejawat saya, dengan wali murid juga, saya akan libatkan juga anak, Bu, supaya mereka itu merasa senang dan merasa apa ya, memiliki bangga kayak gitu, memiliki kelas yang menyenangkan seperti itu. Oh, Tuh. setelah kita panjang lebar tadi ya Bu, sedikit ya, Oke, oke. eh, apa yang dirasakan sama Bu Nani? Saya itu merasa lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, berarti apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya terhadap rencana ini, saya berkomitmen yaitu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Nani. Saya sampai antusias sekali loh Bu, bagus sekali dari bagaimana caranya agar anak itu mandiri dan menemukan solusinya. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu, semoga dapat diterapkan dengan baik sama Bu Nani dan tetap semangat Bu Nani, sampai bertemu besok lagi ya. Amin. Terima kasih Ibu Nuri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.